Hari ini ketemu Master of Kamasan. Woi. Gudek Gun. Ya, halo Bro. Halo. Ya. Apa namanya? Pakai Kamasan. Udah berapa lama belajar ini? Dari SD. SD? Ini lengan ya, lengan manusia. Buatkan seperti itu. Pertama kan kita buat pakai garis bantu dulu nih, sketsanya dulu pakai garis. Yang pink itu garis bantu ya. Ini belakangnya. Kamasan itu apa namanya, pakemnya itu ramping itu lemu itu. Ini lipatan tangannya pasti begini dia. Ini udah pakem nih. Itu gerakan tangan lagi ngapain? Ya gerakan tangan lagi gini ya. Nah gini. Ini tangan apa namanya, jari kelingking. Jari kelingkingnya. Nah ini butuh kali kan disimpulkan dengan apa namanya, salah, kelingking, kukunya panjang-panjang kan gitu. Kalau udah lancar satu kali garis ya, Harus satu kali beres ya. Apa dulu? Coba dulu. Ini sebenarnya mau buat buku ini ya. Mau buat buku ini tentang apa namanya, tentang Paman saya sudah tua. ini tentang surya kepangan ya. Gerhana matahari. Oh, gerhana matahari itu ya, makanya ini ada apa namanya, ya ini Utara Suri, Sang Suri ini sedang ditaplok, sedang dimakan sama penerangan. Kan ini saat apa namanya, pemutaran Giri Mandara itu kan keluar dari Amerta itu. Jadi salah satu, karena raksasa para deity itu kalah merebut Tirta Mata, salah satu deity itu menyamar jadi dewa, yaitu Kalirau ini. Nah sebelum dia bisa menelan Tirta Mata itu, ini Sang Hyang Surya sama Dewi Rate ngasih tahu Betara Wisnu bahwa ada seorang Detya yang menyamar jadi dewa. Makanya saat itu dia dipenggal kepalanya. Nah ini makanya dia, si Kalirau itu bersumpah, sampai kapanpun saya akan memakan kamu, matahari dan bulan, surya dan chandra itu akan aku makan. Nah itu adalah gerhana matahari, gerhana bulan. Seperti ini. Saat terjadi gerhana itu, secara ilmiah itu memang kadang-kadang ada suatu aura-aura negatif ya. Ini aura negatif. Ini aura negatif. Aura-aura negatif itu berupa buta kali itu. Nah ini menunjukkan ini. Jadi orang-orang di sini pada pukul kentongan sama ketungan tuh untuk padi. Ada yang lihat dari air dulu pakai kempeh deh. Lihat matahari itu, gerhana itu lihat dari air. Karena nggak bisa dilihat langsung ya. Jadi ini saat itu pun ada tradisi di Bali itu ya, pedande muide saat gerhana. Jadi itu pedande itu melakukan puja gitu saat pas gerhana matahari itu. Nah itulah apa namanya, tradisi yang ada di Bali. Itu kok tangannya kepotong? Nah ini tangannya kepotong ya. Ini namanya buta kali guys, tangannya. Ini kayak tangan punya kepala dia. Ini namanya buta kali. Buta kali itu misalkan dalam gerhana matahari itu ada aura-aura negatif gitu ya. Kadang-kadang ada suatu, misalkan virus bisa aktif ya. Bakteri bisa aktif saat terjadi gerhana. Nah ini disebutkan seperti ini deh. Percaya nggak percaya lah. Makanya saat gerhana itu kita disarankan untuk berlindung dalam tempat yang aman. Nah itu. Gimana caranya belajar Kamasan, Bro? Dulu awalnya waktu SD ya. Dari SD 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 kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu
karena pertama ngelihat buku ya, ada buku exhibition pameran. Jadi pameran itu dalam bukunya itu ada pameran tentang lukisan-lukisan maestro-maestro lukis Kamasan. Jadi ada lukisannya, ada namanya Mangkumura. Oh, Mangkumura. Tahu kan? Tahu. Itu tentang pengentaran Giri Mandaru. Nah, itu saya tertarik jadinya, mencoba. Jadinya mengikuti secara otodidak. Kayak gimana. Dari SD ya? Hebat. Terus setelah nyonteknya kok semakin tertarik. Nah, terus buat, kebetulan dulu Giri kan tinggal di Kelungkung dulu kan. Jadi sering main ke sana waktu kelas 5 SD, kelas 6 SD, terus sering main ke Kelungkung. Nah, lihat di Kertobusnya juga kan kabarnya foto-foto semua. Ya. Nah, semakin tertarik. Akhirnya SMP terus belajar gimana menggambar wayang Kamasan secara otodidak. Keren. Pernah ikut lomba nggak ya? Dulu pernah, bukan lomba ya, mengikuti kegiatan waktu di PKB ya. Pameran? Dari pesta kesenian gini, di Asenta. Nah, jadi ikut, kayaknya lomba deh, lupa tuh. Waktu SMP. Tadi apa? Kayaknya dapat harapan kayaknya. Ya. Nah, itu kita buat seperti lukisan, jadi membuat seperti figur wayang Kamasan gitu. Tapi masih gininya apa? Di IG-nya masih ada gambar-gambar wayang Kamasan ya? Apa nama IG-nya? Guna Jayadi. Guna Jayadi. Bisa dilihat di Guna Jayadi, itu lukisan Kamasan dari Paman Gun, luar biasa ya. Banyak sekali. Itu pakam-pakam Kamasan zaman dulu ya? Berarti ya sudah otentik dari zaman dulu ya itu. Kamasan. Belum ada perubahannya. Yang grup memang plak. Tidak berani merubah. Jadi pakemnya itu Ada pakemnya ya. Kalau Kamasan ya. Kalau berubah sedikit, ya namanya bukan Kamasan ya. Modifikasi istilahnya. Jadi Kamasan itu ya dari segi wajah ya. Kalau wajah itu menentukan karakter halus, karakter kasar. Jadi karakter kasar kayak apa? Contohnya kayak gigi raksasa. Ya, ada matanya beda. Matanya gede, ada kumisnya lebar, ada bulunya ya. di tangan, rambutnya mungkin. Nah, terus kalau pakai figur yang halus, karakter halus tuh selalu senyum gitu. Wajahnya, bibirnya selalu menyumbang ke senyum gitu. Itu pakem Kamasan itu selalu menentukan simbol-simbol. Ya. Bukan sekedar dibuat, ada simbol-simbol. Ada simbol, ada maknanya ya, setiap gerakan segala macamnya. Seperti pakaian misalkan. Pakaian. Ada gelang tanah, ada bopang, ada badong. Dan gelungannya pun beda-beda. Ya, sesuai dengan misalkan apa ya? Yang Indra ya, Utara Indra itu kayak gelung surya gitu. Terus kalau matanya 3. Nah, kalau saya surya 2 ya, tapi ya Indra, Dewa Indra baru 3 matanya. Indra baru 3. Nah, itu pakem tak boleh berubah tuh. Nggak boleh berubah ya. Kalau tidak dibuat mata 3 berarti Dewa Surya sama Indra tuh mirip ya. Cuman bedanya di mata ya. Pakaian gelungannya juga sama semuanya. Bro, gimana perkembangan lukisan Kamasan sekarang? Udah semakin bagus? Ya, semakin bagus, cuman anak-anak muda sekarang gimana? Ngikutin itu sekarang? Makanya di IG juga tuh banyak ada anak-anak ya remaja-remaja ngikutin follow ya. Jadi orang-orang anak-anak Kamasan kayak gitu. Anak-anak Kamasan ikut juga? Udah kan bukan orang Kamasan. Iya. Dari Karangasem ngikutin Kamasan. Kamasan mungkin dulu reinkarnasi yang dulu mungkin sebelum reinkarnasi yang dulu mungkin udah orang Kamasan mungkin. Ya. Makanya sekarang lahir lagi masih ingat gimana cara otodidak sedikit aja ingat ini pasti begini pakemnya, simbolnya begini ya, ini artinya tahu kan. Keren. Ngobrol kita hari ini ditemani dengan koktail ala-ala enak nih.
Oh ya, bro ini ya karya kamasannya bro, lukisan wayangnya bro, itu masuk ke majalah ya? Buku-buku. Ya ada buku dulu pernah memberikan sumbangan ke tim Surya Majapahit, namanya Hmm. Yayasan Sandi Pakaji Majapahit. Nah, kita buat buku tentang tentang Majapahit. Hmm. Ini bukunya. Ini bukunya. Ini Geger Nusantara. Geger Nusantara masih Geger dijual ya? Nusantara. Masih Disebar ya? masih di apa namanya, di toko buku ada. Berarti semua yang gambar lukisan kamasan atau gambaran kamasan, ilustrasi kamasan itu memang dari karyanya guru ya? Kebetulan di sana kan tentang apa namanya, perang bubat gitu. Perang bubat ya? Jadi perang bubat itu yang menentukan sebenarnya di mana sih Majapahit itu. Oke, ini ya bukunya ya? Medang Ibu Bumi Mataram. Terbang Kejayaan Majapahit. Wah, tahun berapa ini dicetak? Tahun 2018. Oh, 2018. Wah, keren. Ya, oh berarti ini Nah, ini semua ilustrasinya guru ya, semua ya? Udah yang buat nih semuanya. Wah, ini hasil karya dari Paman Gun ilustrasinya. Nih, Keren. ini bersama Pak Iwan Pranajaya. Ya, jadi ini ilustrasi kamasan itu mengenai perang bubat itu. Jadi ini ceritanya Putri Tribuana Tunggadewi mempunyai anak kembar buncing ya. Yang laki Hayam Wuruk, yang perempuan itu Diah Pitaloka, kembar buncing. Berarti dikatakan ini ya sumbernya gimana? Kerajaan Majapahit ada Ya mengacu ada di Bali Utara kayak Bali gitu. Utara ya. Jadi Masih pro dan kontra ya. pro kontra biasa itu kan. Biasa. Jadi kita masih membeberkan bukti-bukti. Jadi bukti-bukti otentik itu dari mana sebenarnya, apa sebenarnya Majapahit, di mana sebenarnya Majapahit, seperti itu. Ya, masih menggali. Jadi ini seperti pakem kamasan, Gajah Mada ya. Mana Gajah Mada? Ini. Yang ini. Oh, yang ini. Mahapati Gajah Mada. Prabu Lingga Buana. Nah, ini Prabu Lingga Buana. Nah, ini Raja Hayam Wuruk. Dibuat pakem kamasan ya. Dibuat pakem kamasan. Padahal sebenarnya kan tokoh-tokoh ini memang nggak ada di kamasan sebenarnya. Biasanya kan Mahabharata mengangkat kamasannya. Jarang orang buat. Jarang mengangkat ya. Jadi gue sesuai dengan imajinasi pelukis, aku udah pelukis kan, ilustrator. Jadi buatkan seperti itu. Nah, ini Gajah Mada. Lihat. Ini Gajah Mada Buana. Nah, jadi Berarti guru mencoba untuk mengangkat tokoh-tokoh Ya, Majapahit Majapahit. ke dalam bentuk visual kamasan. ya, nah ini seperti ini kedatangan Prabu Lingga Buana datang dengan senjatanya, pasukannya Ke Bali Utara. ke Bali Utara, diterima oleh gini Watu Renggong. Watu Renggong. Berarti semuanya emang guru yang bikin ya? Ya, ini digital semua. Digital ya? Ya, ini perang bubat nih. Wih. Perang bubat itu Keren. pertarungan antara pasukan Majapahit dengan bala tentara Pajajaran. Akhirnya kalah, mati Prabu Lingga Buana oleh siapanya, Watu Renggong. Itu aja. Oke, tadi udah ngelihat ilustrasinya Paman Gun di buku ini Mataram Majapahit. Pesannya Guru Dek Gun, Paman Gun kepada generasi muda tentang ilustrasi kamasan seperti apa. Kebetulan nih ada ISI ya, Institut Seni Indonesia, kemudian ada juga Undiksa yang mempelajari tentang seni rupa, dan ada beberapa kampus dan SMA juga, SMK juga yang mempelajari tentang ilustrasi Dapat ya. tradisi, ilustrasi tradisi dapat. Oke, gimana pesan guru terhadap generasi muda sekarang? Gimana? Bagus nggak? Kita lihat sih banyak, ada beberapa atau banyak ya, nggak tahu ya. Ada beberapa orang di Instagram kita lihat udah membuat seperti apa namanya,
Gimana dia belajarnya harus Hah? datang ke Kamasan sebenarnya? Mungkin ada Ada beberapa apa- orang-orang dari memang generasi dari Kamasan ya kan nggak perlu gini kan diajarin sama orang tuanya Ya, ya. benar ya. Mungkin Turun ya. yang lain di luar Kamasan ini kalau ingin belajar Kamasan ya bagus sekali. Hmm. Kalau nggak sempet Kamasan ya mungkin kita juga bisa ngajarin mereka secara Oh, guru bisa aja. ya, gimana ya? Berarti kalau ada yang mau belajar bisa bisa menghubungi lah guru ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol ya. Yang penting ada Penting. niat gitu. Follow Ada IG. niat, Follow IG. ada niat, ada bakat melukis. Hmm. Kalau nggak punya bakat melukis ya susah. Susah. Itu. Follow IG ya. Guna Jayadi gitu. Follow IG-nya Guna Jayadi. Itu nggak nyesel ngelihat. Karena sistemnya gimana bro? Kayak ada video ya, video screen ya. Video Itu screen. time lapse video. Ya, time lapse video. Jadinya proses menggambarnya kelihatan di situ ya. Jadinya Guna Jayadi. Ya. Ya. Guna Follow Jayadi. Instagramnya. Oke, makasih bro ya. Luar biasa ini. Ya, sama-sama. Jadi kita sebagai generasi muda Bali ke depan, masa depan itu harus jaga gini ya. Jaga apa? Kelestarian agar Bali. Ya, Jadi Aceh kalau Bali, kalau bukan kita yang kebudayaan. melestarikan Siapa lagi? Ya. Selain lukisan Kamasan banyak juga ya, ada lontar kan, Ya itu ngelontar, sastra. Sastra. Gambar lukis lontar juga ada kan, komik tradisi Ada, Bali itu kan. makanya di Karangasem kan udah punya lontar Hmm, lontar yang dibuat pada tahun sekitar ya masih ada? Saudara? itu udah yang buat Karangasem? di sini Bang. Sekitar 1000 Itu berupa sastra apa 1400 gambar? tentang ya sastra. Ada gambarnya? Nah ternyata itu lontarnya itu tentang WD Parikrama ya. Hmm, Baru tak lihat semuanya. Ternyata di belakangnya itu ada ilustrasi apa namanya kayak komik gitu, wayang Kamasan gitu. tahun berapa? 1430 sekian berapa? 1400-an. Nah, bukan Majapahit Lumayan. masih ada itu. Masih ada di rumahnya Belum gue. sempat tak lihat secara Keren. detail. Kayak itu kita harus melestarikan. Paling enggak kita harus merawat. Gitu. Boleh Pak Aman kepingin lihat Oh boleh. vlog mungkin episode keberapa, Boleh. seri keberapa, vlog keberapa kita bisa lihat. Tapi kalau bisa baca tuh. Itu apa nah? Sastra wayah So, ya. masih Oh, berarti susah ya. pelajar. Sabuknya kurang. Itu kalau dipelajarin kita bisa gila. Ya, Kalau nggak apa namanya nggak pas kita belajar. nggak pas belajar. Itu pelajaran sastra wayah. Ya. Oke, makasih guru ya. Ya. Itu aja mungkin vlog hari ini, vlog pertama isi pikiranku. Tungguin vlog berikutnya.